Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, kali ini kita belajar untuk mengukur dinamo ya teman-teman. Sebelum kita memvonis dinamo itu putus, harus gulung spool, sebaiknya kita lakukan pengukuran dan kita bedah. Oke, ikuti teman-teman ya. Yuk. Nah, kali ini sudah ada dinamo depan kita ya teman-teman. Ini dinamo yang putus. Yuk kita ukur. Di sini ada 3 kabel ya teman-teman. Dinamo ini ada 3 kabel. Kita ukur saja. Semuanya harus menyambung ya teman-teman. Dinamo ini spoolnya terhadap 3 kabel ini semuanya harus terhubung atau ada tahanan. Kita lihat tester dulu teman-teman. Kenapa tester saya tidak bergerak? Nah, itu tester bergerak teman-teman ya. Ya, kita ukur mulai dari merah ke putih. Ya, jarum menunjukkan angka. Aduh teman-teman, maaf ini tester saya bermasalah. Kita ukur saja kali 10 teman-teman. Maaf, kali 10. Kita kalibrasi dulu ke 0 ya, begitu. Dan kita ukur approve merah di kabel merah, tusukkan saja begitu. Approve merah di kabel merah. Kemudian kita tusuk ke kabel putih. Ya, jarum menunjukkan angka. Kemudian kita geserkan merah terhadap hitam. Putus teman-teman, tidak ada. Dan sekarang kita balik. Kabel hitam terhadap kabel putih. Tidak nyambung. Kabel hitam terhadap kabel merah juga tidak nyambung. Artinya teman-teman, yang berhubungan atau masih menyambung adalah kabel kabel merah dan putih. Kabel hitam dan merah, kabel hitam dan merah putus. Kabel hitam dan putih juga putus. Oke teman-teman, dengan demikian dinamo ini bisa dinyatakan rusak karena putus. Gitu teman-teman ya. Ini dinamo sudah putus dan kita periksa teman-teman ya, sebelum kita bawa ke tukang gulung atau kita mau memutuskan untuk menggulung sendiri. Sebaiknya kita bongkar saja dulu dinamo ini. Biasanya kalau kabel hitam yang putus, kemungkinan besar kalau dinamo ini menggunakan pius atau pius thermal, pius temperatur. Biasanya di kabel hitam ini terhubung pius thermal, baru dia nyambung ke spool keseluruhan ini teman-teman. Kita buka saja teman-teman ya, dan kita bongkar, kita lihat apakah dia menggunakan pius dan piusnya putus. Kalau putus kita ganti, maka dinamo ini akan kembali normal tanpa harus menggulung ulang. Yuk kita lakukan bersama. Biasanya buka begini tuh agak sulit teman-teman dari sini. Lebih enak kita bongkar murnya saja di atas ini. Kita pakai tang ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai tang, boleh juga pakai kunci pas teman-teman ya. Teman-teman, kunci pas 7 ya. Ya kalau pas 6 ya bisa, pas 7. Ya, yang pas 7 teman-teman. Ini ya. Teman-teman buka saja. Bautnya ikut mutar, berarti mesti kita tahan dan pakai baut belakangnya. Oke, begitu saja teman-teman. Apapun lah untuk membukanya.
Baik teman-teman, sudah terbuka. Karena kabelnya posisinya di sebelah sini, maka kita buka saja tutup yang sebelah sini teman-teman. Nah, mudah kan? Sudah itu tinggal kita cari. Biasanya bungkus yang tebal, biasanya dibungkus yang tebal-tebal itu teman-teman, di bodinya sini ada semacam pius. Kita buka saja semua teman-teman ya. Teman-teman ingat ya, bagian belakang yang mana, yang depan yang mana tadi ya. Jangan sampai nanti terbalik, maka nanti putarnya terbalik. Kalau kita lihat secara kasat mata, spool ini tidak mengalami gosong atau terbakar. Teman-teman, kita bisa cari saja ya, kita sobek-sobek. Oh, sobek-sobek. Ini kemungkinan di sekitar sini. Namanya fuse thermalnya itu. Kita buka saja, nanti kita ikat ulang ya. Karena cukup repot kalau tidak dibuka ini. Biasanya dia menggunakan fuse thermal ya teman-teman, untuk sebagai pengaman jika ada arus besar atau panas, dia akan putus secara otomatis. Namun jika bebannya terlalu berat, dia akan putus selama-lamanya ya teman-teman. Itu kita coba bongkar saja. Kita lihat kabel di dalamnya teman-teman ya. Ini ujung kabel hitam teman-teman. Biasanya di kabel hitam itulah dipasang fuse thermalnya teman-teman, karena itu untuk pasanya atau lainnya. Nah, ini ada fuse thermal teman-teman di sini ya. Ini ada fuse thermalnya. Pakai lampu aja lah. Tadi oh. Nah, ini teman-teman, saya tidak mau kabelnya putus teman-teman ya, jadi saya berusaha pelan-pelan saja. Jangan sampai kabelnya terputus akibat tang ini. Nah, ini teman-teman, ini fuse thermalnya ada di sini ya. Sudah bisa dipastikan fuse thermal ada di sini, dan ini kemungkinan besar putus. Ya, kita sudah belah teman-teman, dan benar itu kakinya kelihatan teman-teman. Kakinya sudah terlihat dan dia panjang sampai di sini teman-teman ya. Kakinya ada di sini. Nah, bagaimana ini caranya kita? Jadi teman-teman, dan sekarang coba kita ukur teman-teman. Kita ukur menggunakan tester yang tadi saat pengukuran
tidak menunjukkan angka. Coba sekarang kita ukur kembali. Anggaplah kabel hitam itu ini teman-teman ya. Anggap kabel hitam itu ini. Teman-teman ya. Jadi kabel hitam yang tadi putus ini sambungannya kemari. Ini sambungannya. Ini teman-teman ya. Jadi kita anggap saja kabel hitam di sini. Kita kasih approve hitam. Gitu. Dan kita ukur ini kabel hitam yang putus. Sekarang kita hubungkan dengan kabel ini, masukkan ke kabel yang merah. Kemudian approve hitam ini kita ukur di sini teman-teman, tanpa melalui soket. Jadi kita langsung ke kabelnya. Apakah nyambung testernya? Nah teman-teman, nyambung ya teman-teman. Artinya fuse thermal ini putus. Sekarang kita taruh approve di situ, kita ukur terhadap kabel putih. Apa kabel putih nyambung? Nyambung teman-teman ya. Jadi hitam terhadap merah dan putih semuanya nyambung, artinya spool ini masih bagus teman-teman. Jadi persoalan putus itu ada di fuse thermalnya. Kita tinggal buka fuse thermalnya, lihat berapa derajat dan kita ganti. Kita sobek saja selongsong ini dan kita ambil fuse thermalnya teman-teman. Pakai gunting saja. Fuse thermal ini bentuknya macam-macam teman-teman ya. Ada yang kotak, ada yang panjang. Saat ini yang dipergunakan di sini panjang teman-teman. Ya. Tuh. Putus. Nah teman-teman, sudah ketemu. Sekarang fuse thermalnya itu kakinya sampai di sana. Karena ini selongsongnya keras sekali teman-teman. Kalau dibuka keras sekali, saya akan buka dari sini saja. Nah ini teman-teman ya, sudah kelihatan bahwa fuse thermalnya lah yang menyebabkan ini putus, sehingga kita buka saja di sini dan kita jepit ganti dengan fuse thermal yang baru ya. Ya itu 150 maksudnya 157 derajat Celcius. 175 ya, 157 derajat Celcius. Oke. Dan kita cari dan kita gantikan saja teman-teman ya. Kita ganti maka dinamo ini akan kembali normal lagi. Yuk ikuti terus. Nah ini teman-teman 150 derajat Celcius ya. Kelihatan sekarang ya, 157 derajat Celcius. Oke, kita gantikan sesuai dengan derajat yang tertulis teman-teman ya. Kalaupun toleransi sedikit saja, jangan sampai di atas 10 derajat. Boleh 155 atau 150 atau di atasnya sedikit 160 teman-teman ya. Yuk kita gantikan. Saus yang saya punya stok teman-teman ya. Nah, nampaknya ada. Iya.
ada 170 derajat atau mendekati teman-teman ya. Ini 169. Ini 200 ini 210. Terlalu tinggi teman-teman. 210. Waduh, mana ini kalau tidak ada? Oke, kita carikan dulu yang sesuai teman-teman ya. Sudah ada gantinya teman-teman ya, kita langsung sambungkan saja. Saya lebih memilih untuk memelintirnya. Nah, saya solder dulu ya teman-teman. Sudah masak. Sudah masak enggak? Udah. Satu. Nah teman-teman, saya solder ya. Saya lebih memilih untuk menyoldernya. Panaskan saja seluruh permukaan kawatnya. Ya, begitu saja teman-teman. Setelah dingin nanti saya lipat, baru dibungkus ke dalam selongsong ini lagi ya. Kembalikan selongsong yang tadi. Nah, hidupkan saja teman-teman. Nah, kondisikan saja begitu. Nanti kita masukkan lagi selongsong ini. Begitu teman-teman. Nampaknya rada sesak teman-teman. Kita balikkan saja posisi kabelnya, posisi kawatnya maksudnya teman-teman ya. Bagaimanapun kita akali agar bisa masuk ke dalam selongsongnya. Nah, teman-teman bisa balikkan aja. Nah, gitu teman-teman. Dan sekarang selongsong sudah bisa masuk. Nah, tinggal kaki sebelahnya keluar dan kita gabung ke sini. Setelah kita pelintir-pelintir begitu, kita solder lagi, maka selesailah sudah tugas kita untuk menyambung dinamo yang putus ini. Oke,
Selesai. Potong sedikit agar tidak terlalu panjang. Lipatkan lagi agar mudah dimasukkan ke dalam selongsong. Itu saja teman-teman. Selesai sudah tugas kita untuk menyambung fuse yang putus ini, teman. Fuse thermal yang putus ya teman-teman. Oke, sudah selesai, tinggal kita rapikan saja dan dinamo pun kembali normal. Sekarang kita ukur teman-teman, langkah terakhir kita ukur lagi untuk memastikan apakah ini sudah tersambung dengan baik. Kita ukur, lakukan pengukuran ke approve merah. Nah, jarum menunjukkan teman-teman ya, jarum sudah menunjukkan, artinya kabel sudah tersambung dengan baik. Dari merah putih atau sebaliknya, yang hitam kita geser, yang putih dan hitam sudah nyambung teman-teman ya. Putih dan hitam sudah nyambung, hitam dan merah pun nyambung. Oke, dengan demikian penyambungan dinamo sudah bagus dan tinggal kita rakit ya. Mantap. Selesai sudah diikat. Tinggal pemasangan bodi covernya. Oke, posisi nggak usah terlalu kencang dulu, sekedarnya saja dulu. Kemudian kita ketok-ketok teman-teman ya. Kali ini seret nih, ini keras, jadi mesti diketok-ketok dulu bodinya. Ketoklah berapa gitu ya. Nah, kalau sudah gitu coba putar. Nah, sudah semakin closer. Pakai palu teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah nah gini kita kencangkan lagi, perkuat lagi bautnya. Bisa mungkin pukulnya pakai palu teman-teman ya, dan usahakan rapat bautnya sama. Nah, pakai palu saja supaya lebih pas. Tegakkan teman-teman ya.
lancar banget. Nah, teman-teman, perkuat lagi kuncinya. Oke, udah lancar teman-teman. Nah, udah lancar dia, udah lancar. Oke, jadi nah kemudian tes lagi. Setelah pemasangan, dites ulang. Tes lagi teman-teman ya. Kita tes pakai kilo saja, 10 kilo saja teman-teman. Nah, tes kali ini kita tes spoolnya dan juga bodi. Spool pinggir ke pinggir ya, hidup teman-teman ya, hidup berarti tengah pasti nyambung. Nah kemudian teman-teman tes ke bodi dinamo, apakah ada pergerakan. Jika ada pergerakan berarti ada kabel yang nempel bodi, itu artinya konslet, jangan sampai teman-teman ya. Nah, semua sudah gitu aja. Oke, dengan demikian dinamo sudah selesai dirakit, sudah selesai disambung atau diganti thermal fuse-nya, fuse thermalnya, fuse temperatur ya, dan sekarang dinamo sudah bisa dipakai lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga video sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Silakan beranikan diri untuk mencoba saja untuk servis teman-teman ya, belajar bagi yang minat, khusus buat pemula teman-teman ya, belajar untuk merakit atau servis sendiri. Baiklah teman-teman, demikian perbaikan dinamo kali ini sudah selesai dan kita sudah memperbaiki dengan berhasil. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan lain pengalaman tentunya di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.